Meskipun tidak ada persyaratan mampu berbahasa asing sebagai kepala negara, tentu saja kemampuan berkomunikasi dengan bahasa asing untuk seorang presiden sangatlah penting, terutama bahasa internasional yakni bahasa Inggris. Menarik, mengungkap kemampuan berbahasa Inggris Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa. Not if the foreign magazines of newspapers are making the anti-Indonesia propaganda. Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Bukan rahasia umum lagi bahwa Presiden Soekarno adalah seorang orator ulung dunia. Kemampuan menyampaikan orasi dalam bahasa Indonesia sangat dikagumi banyak orang, termasuk kemampuan dalam bahasa asingnya. Kemampuan berkomunikasi secara verbal dan non-verbal menjadi salah satu faktor kontribusi dalam kemerdekaan Indonesia. Setidaknya Soekarno menguasai 10 bahasa, yakni bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Arab, Perancis, Jepang, Jawa, Sunda, Bali, dan Melayu. Presiden terbaik kita. Presiden kedua Republik Indonesia, Jenderal Soeharto. Bikin tradisi sama Indonesia. Bad decision, arrange 6 months. Berbanding terbalik dengan Insinyur Soekarno, Presiden Soeharto satu-satunya kepala negara Republik Indonesia yang jarang menggunakan bahasa asing di depan publik. Pernyataan resminya selalu keluar dari mulut juru bahasa kepresidenan. Meskipun begitu, bukan berarti Soeharto tidak bisa berbahasa Inggris. Terlihat di video awal dan di suatu lawatan luar negeri, Presiden Soeharto berbincang fasih berbahasa Inggris dengan Presiden USA Ronald Reagan tahun 1982 di gedung TV. Mungkin ini bagian dari diplomasi strategis identitas nasionalisme, karena pada zaman Soeharto bahasa Indonesia mengaung di kancah internasional. We are coming out of this problem, and if we come out, we even better than before. Because we are going to learn from our mistakes and also from others' mistakes. And the best thing is to convince that you have to change if you have to face that problem and if you have to solve it. And indeed, time is money. And because of that, we are not allowed to waste. Selanjutnya ada presiden ketiga kita, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie tidak perlu diragukan lagi kemampuan bahasa Inggrisnya, karena presiden dengan latar belakang teknokrat ini pernah lama tinggal di Jerman sebagai mahasiswa, peneliti, dan seorang profesor penemu teori pesawat terbang dengan julukan Mr. Crack. Selain fasih dalam bahasa Inggris, presiden kelahiran Parepare ini juga fasih dalam bahasa Jerman, Perancis, dan menariknya selain terkenal dengan jeniusnya, kisah cinta Pak Habibie dengan Bu Ainun diabadikan di sebuah karya film yang luar biasa. Patut dijadikan contoh ya guys untuk cinta sejati. Kita beralih ke presiden keempat Republik Indonesia. By what seems to be the what winning side. Yeah, no. I will never step down. I will be in the office. And, you see, I'm a Muslim, but if I'm not a Muslim, then I can bet with you. I will be here until the end of my term. Abdurrahman Wahid, presiden keempat ini sama dengan presiden pertama kita, yakni Insinyur Soekarno yang dikenal fasih berbahasa asing. Selain bahasa Inggris, Gus Dur juga menguasai bahasa Belanda, bahasa Arab, dan bahasa Perancis. Kemampuan berbahasa Inggris Gus Dur didapat saat menempuh studi di luar negeri. Saat menjadi presiden, Gus Dur menampakkan dirinya sangat fasih berbahasa Inggris. Dibuktikan saat Gus Dur ngobrol santai dengan orang nomor 1 Amerika, yakni Bill Clinton. Mantap Bapak pluralisme Indonesia ini ya.
Selanjutnya di urutan kelima ada Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden satu-satunya perempuan di Indonesia. The established democratic ways of resolving disputes between and among nations. The conflict in the Middle East and the unending war in Iraq continue to destabilize the global landscape. Megawati Soekarno Putri menjadi perempuan pertama, menjadi orang nomor satu di Indonesia. Namun kemampuan orator sang ayah yakni Presiden Soekarno tidak diturunkan di dirinya. Bahkan kemampuan berbahasa Inggris Megawati pun banyak diragukan. Namun di balik itu semua, pernah suatu ketika Megawati Soekarno Putri tampak fasih dalam berbahasa Inggris. Tapi di lain kesempatan setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai presiden, beliau menyampaikan bahwa memiliki kemampuan bahasa Inggris tidaklah terlalu penting untuk kepala negara. Bagaimana tanggapan kalian guys? Finest Military Academies. I am honored for the opportunity to speak before all of you, the cadets who I believe will become future leaders and commanders of the United States Army. I also believe that many of you not only will be remembered as true patriots of your proud nations, but also the future leaders of these great countries. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Purnawirawan Jenderal TNI Bintang 4 yang lahir di Pacitan ini dikenal tenang dalam menyampaikan pidato di depan umum, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ketenangan dan tata kelola bahasa yang baik kerap disampaikan Susilo Bambang Yudhoyono di forum-forum internasional. Di momen lain, Presiden SBY juga terlihat amat sangat lihai menggunakan bahasa Inggrisnya. Terlihat pada saat menyambut Presiden Amerika Barack Obama, SBY tampil dengan karismatik dan berwibawa. Wah, keren banget Bapak SBY. Sehat-sehat selalu ya Pak. Ini dia presiden favorit rakyat the powerhouse Indonesia. and giant of Asia. So everything will be fine. No need to worry. Your investment in Indonesia will continue to be safe. Joko Widodo, And also presiden ke-7 ini yang baru saja lengser dari jabatan, yang of merupakan Nusantara Capital kelahiran Cities Solo, Jawa Tengah, development. yang terkenal dengan kesabarannya dalam menanggapi banyak keraguan masyarakat akan kemampuannya dalam memimpin negara Republik Indonesia. Namun Joko Widodo berhasil menjadi presiden favorit Indonesia. Terbukti dari follower media sosialnya yang merupakan orang nomor 2 dengan follower tertinggi di Indonesia setelah Raffi Ahmad. Joko Widodo termasuk presiden yang tidak pernah absen membawa teks dalam berpidato. Itu kenapa banyak masyarakat yang meragukan kemampuan bahasa asingnya. Apalagi pernah dalam satu forum Joko Widodo diberi pertanyaan oleh wartawan dan melemparkan jawaban itu kepada menterinya. Prabowo Subianto. Driver in the first years will be our concentration on agriculture, food production, food distribution, and energy. We want to go green in a very quick way. We want to produce our diesel from palm oil. And this will be a very strong growth driver. You know, we import $20 billion every year Republik for Indonesia diesel saat oil. ini, Bapak Prabowo Subianto menuai banyak pujian. Banyak masyarakat yang menilai kemampuan berpidato Pak Prabowo pada saat pelantikan disampaikan dengan sangat lancar dan dikemas dengan sangat lengkap, menyeluruh, yang terasa langsung dengan audiens. Disampaikan dengan retorika alami, mengalir dengan tulus. Di malam jamuan dalam rangkaian dirinya resmi menjadi presiden, beliau menyampaikan pidatonya dalam bahasa Inggris. Tentu kemampuan bahasa Inggris beliau sudah tidak diragukan lagi karena beliau banyak melalui forum-forum internasional.
Bagaimana menurut kalian guys kemampuan pemimpin-pemimpin kita dalam berbahasa Inggris?